Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Debat Panas ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin memberitahukan ya, bagi teman-teman Kristen, teman-teman Oten, ya yang punya kenalan atau dirinya sendiri menjadi korban dari para pendeta atau pastor ya, atau para pelayan Tuhan lah, atau para full timer yang ada di gereja. Ya, bagi kalian yang kenal dengan korban atau kalian sendiri yang menjadi korban, silakan melaporkan kepada pendeta HTD ya. Silakan melaporkan kepada pendeta Henry Tandias si very very clear ya. Jadi ini saya lampirkan kalau mau dihubungi. Jadi bagi teman-teman ya yang punya kenalan korban atau kalian yang jadi korban ya. Ada korban pendeta, lapor sini. Ini nomor WA-nya. Ya, jadi dia membuka hotline untuk para korban pendeta atau pastor atau full timer. Ya, pokoknya yang menjual nama Tuhan ya, tapi melakukan perbuatan bejat, melakukan perbuatan yang tidak benar, silakan kalian lapor ya. Jadi luar biasa sekali ini ya dari pendeta HTD mau ya, mau melakukan pelayanan konseling ya, mau melakukan layanan konseling kepada para korban dari pendeta dan juga full timernya. Oke, bagaimana penjelasan hal tersebut ya dari pendeta very very clear? Ya kita dengarkan dulu pemaparan ya, pemaparan siapa-siapa saja yang bisa melapor dan bentuk ya, bentuk korban apa gitu ya, bentuk apa pelanggaran apa yang boleh lapor gitu ya. Namanya kan korban. Ya, misalnya oh kalau cuma ditepuk kepala nggak usah gitu kan, minimal harus ada lebam. Kita coba dengarkan dulu kriteria-kriteria yang boleh melapor itu seperti apa ya. Silakan kita simak. Salam aleihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpaksa saya menanggapi lagi ya. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini judulnya. Janda korban pendeta lapor sini. Tembus 200.000 enggak ya? Ya, saudara-saudara ya. Anda para janda yang menjadi korban pendeta ya di seluruh Indonesia, coba lapor ke sini ya. Pakai inisial saja ya, pakai inisial kami misalnya SP gitu ya. SP dari Malang ya. Korban pendeta lokal aja ya. Jika pendetamu melakukan hal-hal yang bersifat harassment ya, apa itu namanya? Pelecehan ya. Mulai dari yang kecil-kecilan ya, disenggol-senggol, dipeluk-peluk, dicubit-cubit, sampai dirudal ya, kena rudal ya, lapor ke sini ya. Begini Bapak Ibu Saudara ya, Saifuddin Ibrahim tidak berhenti ya, sekali lagi tidak berhenti membuat konten provokasi, membuat konten menjelekkan ya, sedangkan posisi dia ada di luar negeri ya, yang sekarang ini belum ketangkap ya. Sayang sekali ya, umat saudara-saudaraku umat muslim ya belum melaporkan mentor dan pendukungnya. Di Indonesia kan ada mentornya, ada pendukungnya. Sayang sekali belum dilaporkan ke polisi oleh saudara-saudara kita umat muslim. Sehingga Saifuddin Ibrahim merasa dirinya di atas angin ya. Pendukung-pendukungnya di Indonesia tidak disentuh hukum sama sekali ya, karena yang saudara-saudaraku umat muslim belum ada yang melaporkan sponsornya, mentornya, pendukungnya. Demikian pula juga Kemenak, Kementerian Agama juga tidak melakukan tindakan pembekuan terhadap sinode ini, terhadap gereja ini. Yang jelas-jelas bikin gaduh sepanjang hari, sepanjang bulan. Sudah berlangsung berapa bulan ya? Anggaplah 2 bulan ya, hampir 2 bulan ya. Ya, tidak ada tindakan apa-apa dari Kemenak ya. Saya berkali-kali menghimbau bekukan sinode ini, kemudian buat laporan, tangkap pendukung-pendukungnya. Nah, para janda yang menjadi korban kebiadaban pendeta di seluruh Indonesia, di pendeta lokal kalian masing-masing di daerah, coba lapor ya. Ada nomor WA, silahkan pakai inisial saja. Kita mau cek nembus 200.000 enggak ya.
feeling saya di setiap gereja itu setidak-tidaknya kan ada 4 pendeta. Pendeta utama, pendeta pembantu, pendeta utama, pendeta pembantu, lalu ada juga pendeta muda, ada juga pendeta yang lain ya. Itu di bidang masing-masing, ada yang di khotbah di mimbar utama, ada di kelompok wanita, ada di kelompok pria, ada di kelompok remaja ya. Dan banyak harassment atau pelecehan seksual terjadi dengan dalih atau dengan selubung retreat. Perhatikan ya, retreat itu banyak terjadi selubung di situ harassment ya, seksual harassment ya. Kemudian di dalam ibadah-ibadah yang sifatnya hanya sekelompok tidak besar, misalnya kelompok-kelompok remaja itu juga terjadi banyak seksual harassment, terutama ketika mereka ngegeledak ya dengan urapan Roh Kudus, lalu dengan ini ngegeledak. Nah itu banyak ya. Coba lapor ya, ini ada nomor WA. Tujuan saya cuma begini ya, saya ingin membantu. Kenapa Kemenak diem saja dengan seperti ini ya? Mestinya segera bekukan ini gereja, pendeta sponsornya tangkep, ayo Pak Polisi ya, saudara-saudaraku umat Muslim yang begini, laporin dong itu ya, pendeta sponsornya, pendeta mentornya ya. Faktanya Saifuddin Ibrahim berkurang nggak atau menyesal nggak? Enggak. Tiap hari menimbulkan konten-konten penghasutan, penyesatan, apalagi penghinaan, penistaan, provokasi. Tiap hari makin, dalam tanda petik, makin menjadi-jadi gitu. Ya, ayo ya pendeta-pendeta yang menjadi sponsor ya tangkepin lah, mesti begitulah ya. Ya. Terus gereja yang jelas-jelas membuat gaduh kayak gini ya bekukan ya. Harus begitu, saudara-saudaraku umat Muslim, lapor dong ya. Lapor dong ya. Saya sudah menghimbau kepada yang lain ya, kita tidak mau ya tiap hari kok tidak berhenti-berhenti itu yang namanya ya Paul Yong sama Saifuddin Ibrahim ya. Dan benar bahwa gereja mendukung ya sinode ini ya. Bapak Ibu Saudara ya, para janda yang jadi korban kebiadaban pendeta-pendetamu ya, korban seksual harassment, coba lapor nih, nanti ada nomor WA. Coba mudah-mudahan tembus 200.000. Kalau 4 pendeta dalam satu gereja kan hanya 50.000 doang toh. Ada itu ya, bisa lebih loh ya. Ya antara 150 sampai 200.000 ya. Nanti cukup begini saja, saya SP dari kota X ya, ada 4 orang gitu aja ya, ada 4 orang yang jadi korban. Saya WL misalnya dari kota Manado, ada 8 orang nih. Nah, gitu nanti kita total ya. Mudah-mudahan 200 ya. Saya hanya geleh, hanya jijik ya terhadap gereja yang sudah seperti ini kok tidak ada tindakan apa-apa, baik dari state ya, dari yang berwenang yaitu Kemenak gitu. Tidak ada tindakan apa-apa. Demikian pula para sponsornya, para mentornya masih cengenges hahaha ya. Ya, sepertinya karena belum ada yang lapor ya. Baik, ditunggu ya, hubungin ke sini ya. Semua janda korban kebiadaban pendeta ya, baik yang cuman dielus-elus, disenggol-senggol ya, dicubit-cubit, mungkin juga ada yang kena rudal dan lain sebagainya, lapor aja ke sini ya. Coba kita mau data gitu ya, supaya sepertinya nanti bikin tercengang loh. Saya bukan mau membongkar aib ya, tidak perlu dibongkar aib karena aibnya sudah nyata ya, nggak usah dibongkar, nanti kebongkar dengan sendirinya. Ya, silakan saya membuka nomor WA untuk itu. Baik, jadi silahkan lapor ke sini. Oke. Ya, jadi di sini ada 2 hal yang disampaikan oleh pendeta very clear ya. Yang pertama adalah sponsor-sponsor Saifuddin yang ada di Indonesia harus ditangkap, dan juga para guru-gurunya ya. Guru-gurunya harus juga ditangkap karena mereka ini mendukung apa yang dilakukan oleh Saifuddin ya. Sebenarnya sudah dilakukan pelaporan, cuman kita masih nunggu juga proses dari polisi karena takutnya pendeta-pendeta besar ini ya
lari ke luar negeri duluan, memang harus dilaporkan sebelum mereka melarikan diri. Karena apapun ceritanya, para pendukung Saipudin ini harus kena juga. Karena mereka lah yang memelihara para penghujat ini, termasuk KC ya, jadi donaturnya sama. Yang mendonasi atau membantu si Saipudin ya sama, dia yang membantu KC juga. Membantu untuk menghujat ya, nggak baik itu. Oke, tapi kita akan fokus kepada yang satu lagi, yaitu bagi korban-korban ya. Jadi disenggol saja udah bisa, nggak perlu harus kena rudal ya. Jadi disenggol saja, dicubit-cubit ya. Misalnya dipegang-pegang, apalagi yang perempuan ya. Kalau yang cowok ya nggak usah lah gitu ya. Kalau yang cowok dipegang sama pendeta cowok ya jangan kalian lapor-lapor. Apalagi kalau kalian dipegang sama pendeta perempuan ya. Saya nggak tahu kalian mau lapor apa enggak ya. Mungkin kalau yang cowok kalau dipegang sama pendeta perempuan nggak lapor deh. Apalagi kalau pendetanya masih muda ya. Kalau yang udah tua mungkin lapor. Oke, tapi kita fokus kepada korban-korbannya ini ya, dicubit ataupun ya korban eh, dirudal. Wah, ini ngeri kali bahasanya ya, korban dirudal. ini bentar lagi oten-oten pasti bilang ini. Wah, pendeta HTD bilang rudal-rudal ya, kepala Anda aja mirip sama rudal. Ya, Walabu bilang si pendeta HTD ini ya, pendeta very very clear ini kepalanya macam rudal ya, ujung rudal. Karena memang kepalanya itu agak lonjongnya itu aneh gitu ya. Lonjongnya lucu gitu. Lonjongnya agak unik ya. Jadi bagi orang ya atau teman-teman di luar sana yang jadi korban kena rudal, boleh ini melaporkan kepada pendeta HTD. Saya juga bingung ya. Setelah dilaporkan apakah akan dilakukan konseling atau diapain gitu ya. Karena belum ada penjelasan jelas juga dari pendeta very very clear setelah mereka melapor apa yang akan dilakukan. Apakah akan menuntut pendeta tersebut atau hanya diposting atau hanya dilakukan konseling supaya mental mereka kembali bagus ya, sesi konseling healing gitu ya. Tapi ya bagaimana dengan pendeta pelakunya? Apakah akan dilaporkan? Apakah pendeta HTD akan buat kayak satu organisasi ya, organisasi yang membawahi para korban-korban ini ya agar bisa melaporkan pendeta-pendeta tersebut. Saya nggak tahu ya akan dibawa ke arah mana. Tapi kalau saya sendiri saya nggak usah lah. Ya saya nggak mau ikut-ikutan yang ginian. Nggak mungkin saya buka konseling untuk para korban pendeta. Nanti lengket kita bahaya ya. Jadi bahaya gitu. Karena ini kan janda-janda korban ya, belum lagi yang gadis-gadis korban di rudal. Bayangkan, korban di rudal. Ya, ini nanti salah-salah kita pula yang lengket sama perempuan-perempuan itu. Jadi saya nggak tahu apa dasar pendeta HTD berani ya. Mana tahu dia memang hatinya itu udah lebih jago daripada kita ya. Kalau kita jujur, kita masih orang yang belum bisa ya sesuci pendeta HTD. Kalau dia mungkin udah suci sekali gitu ya. Jadi ya semoga nih ada korban-korban para pendeta segera laporkan nih kepada pendeta very very clear ya, kepada pendeta very very clear agar segera ditindaklanjutin ini pendeta-pendeta tersebut. Apalagi kalau udah jadi korban rudal ya, ngeri loh. Saya nggak tahu kalau yang kena korban rudal nih mau lapor nggak atau mereka malah sudah jadi simpanan aja gitu. Yang penting setiap bulan dikasih duit ya udahlah gitu. Ya kalau lapor ke HTD kan nanti uang bulanan yang diberikan oleh pendeta atau pastor tersebut dicabut. Ya, jadi berat hidup dia mungkin ya. Atau ada solusi lain nih. Ya silakan pendeta HTD jelasin yang lebih lengkap mungkin ya di video berikutnya supaya orang tahu nih kelebihan melapor sama Anda apa dibandingkan melapor ke polisi langsung atau melapor kepada keluarga gitu. Apa kelebihan melapor kepada Anda dibandingkan melapor kepada pihak berwajib atau yang lain ya. Coba dijelasin apa kelebihannya. Terus bagi teman-teman yang sudah menjadi korban ya, tabahkan hati Anda ya dan jangan mau terus-terusan menjadi korban. Karena saya sering mendengar itu ada orang yang dari kecil jadi korban sampai bertahun-tahun ya karena dia mau gimana gitu, udah kebiasaan jadi korban, mau pindah gereja juga nggak bisa. Terus ada juga yang kayak itu dipelihara gitu kan, dia janda jadi dia juga butuh makan. Pendeta tersebut kasih apartemen ya, kasih tempat tinggal, kasih uang saku, ya udahlah gitu, ikut sama pendeta itu terus ya. Jadi serba salah juga memang kehidupan manusia ini. Jadi ya mungkin dengan konsultasi dengan pendeta HTD bisa mencari jawaban ya, bisa mencari jalan keluar yang terbaik dalam hidup para korban-korban pendeta atau pastor atau full timer gereja ini ya. Jadi silakan melapor. Saya cuma membantu mempromosikan ini ya. Saya cuma bantu promosikan hotline
tempat pelaporan korban janda yang dibuka oleh pendeta HTD. Jadi bagi teman-teman, ya itu aja. Dan kira-kira nih tanggapan teman-teman gimana? Apakah positif ataukah merasa ini kurang elok ya melakukan pembukaan posko untuk mencari para korban pendeta dan pastor ini. Ya, bagi teman-teman silakan tulis komentar Anda di kolom komentar. Ya, kira-kira bagaimana pendapat kalian terhadap apa yang dilakukan oleh pendeta HTD ini? Apakah udah benar atau tidak? Ya, atau ada yang mau diperbaiki? Silakan tulis bacot kalian di kolom komentar. Oke, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.